Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Yudi di Gebahin Bola Channel teman-teman ya. Gimana kabar kalian semua ya? Pada kesempatan hari ini ya, semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya teman-teman. Baik, kesempatan kali ini sedikit gua akan membahas ya mengenai nanti minggu depan ya akan diadakan drawing ya di Malaysia, Kuala Lumpur lebih tepatnya ya. Drawing babak ketiga ya. Kualifikasi Piala Dunia 2026 yang menentukan nasib negara-negara di Asia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 teman-teman ya. Nah, yang kita ketahui Indonesia secara mengejutkan dan bangga ya kita sebagai warga negara Indonesia, apalagi melihat timnas kita ya lolos ke babak tiga, karena ini merupakan sesuatu hal yang patut diapresiasi dan diacungkan jempol ya, karena baru kali ini kita lolos ke babak ketiga teman-teman ya, karena dengan perjuangan dan dengan kredibilitas dari pelatih kita Sintayong dan pemain-pemainnya yang bekerja keras ya, sehingga kita bisa maju sampai ke babak ketiga sekarang ini ya teman-teman. Nah, untuk tanggal 27 Juni nanti ya di Kuala Lumpur ya akan diadakan drawing untuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ya, yang akan dibagi menjadi 6 pot teman-teman ya. Nah, 6 pot ini berdasarkan ranking FIFA teman-teman. Nah, yang kita ketahui yang pasti pot 1 dan pot 2 itu adalah tim-tim raksasa dari Asia teman-teman, seperti Jepang, Irak, Iran dan Korea, Irak, Qatar ya, dan Arab Saudi. Nah, itu pot 1 dan pot 2 dihuni oleh pemain-pemain dan juga negara-negara di Asia yang dikdayai dan sungguh luar biasa teman-teman. Nah, gimana Indonesia teman-teman? Nah, Indonesia berada di pot 6. Jadi kita satu pot dengan Korea Utara dan juga Kuwait ya. Dan Kuwait secara mengejutkan itu lolos ya ke babak ketiga setelah menang 1-0 ya di pertandingan kemarin ya. Dan India secara mengejutkan juga dikalahkan oleh tuan rumah Qatar, dan India kalah dengan ya sedikit ada kontroversi dari Qatar ya. Ya, sejak gol yang diciptakan teman Qatar itu berbau-bau bola out ya teman-teman. Jadi banyak diprotes dari pemain India dan juga ofisial India. Jadi untuk sangat disayangkan sekali pertandingan tersebut, karena India butuh poin imbang untuk bisa lolos ke babak ketiga teman. Tapi kenyataannya malah Kuwait yang lolos ya di grup tersebut ya, bisa mendampingi Indonesia dan juga Korea Utara. Nah, di sini ya kemungkinan besar Indonesia akan satu grup dengan Jepang ya, ataupun Korea, ataupun Iran, ataupun Arab Saudi, ataupun kita kembali ketemu dengan Irak ya, ataupun kita ketemu dengan Qatar ya. Karena di pot 1 sampai 6 masing-masing nanti ada 3 grup teman-teman ya, A, B dan C. Nah, di grup A, B dan C ini ya masing-masing satu grup ini ada 6 tim. Jadi 6 pot ini ya masing-masing masuk ke dalam satu grup ya. Seandainya misalkan Indonesia berada di pot 6 ya, masuk di grup A semisal ya. Nah, di grup A ini masuk Jepang ya. Di grup B masuk yang pot 2. Di grup A lagi yang ketiga masuk di grup pot 3 ya. Pot 4, pot 5 dan pot 6. Nah, kemungkinan besar kita bisa ketemu dengan Jepang ya. Bisa ketemu dengan Qatar, ataupun bisa ketemu dengan Arab Saudi, bisa ketemu dengan Iran ataupun Korea Selatan, dan sisanya 3 tim lagi bisa ketemu sama Oman ya, bisa ketemu sama Kyrgyzstan, bisa ketemu sama nanti ada Palestina ya. Nah, kita harus mengincar 4 besar teman-teman agar menjaga asa bisa lolos ke kualifikasi Piala 2026 ya, dan tetap bisa melaju. Walaupun kita 4 besar, 3 dan 4 kita bisa melangkah ke babak 4 teman-teman, masih ada peluang kok teman-teman ya. Nah, tapi apabila kita meraih peringkat 1 dan 2, ini secara otomatis kita lolos Piala Dunia dan luar biasa teman-teman ya. Tidak diragukan lagi kapasitas dari Sintayong sendiri ya. Karena
hanya dia yang bisa membawa kita jikalau kita lolos langsung ke Piala Dunia 2026 teman-teman ya. Itu prestasi yang luar biasa ya. Tidak ada yang bisa mengalahkan prestasi tersebut ya dibanding kita lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi kita tidak perlu ya trofi-trofi yang di luar Piala Dunia ya. Kita lolos ke Piala Dunia aja sudah merupakan prestasi besar ya. Inilah yang kita tunggu, yang kita harapkan dari kredibilitas dari Sinteyong ini. Apakah Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 teman-teman? Nah, jika kita lolos ke babak ke-4, kita berada di grup di peringkat 3 dan 4. Nah, kita akan melawan runner up, juara grup dan runner up di peringkat 3 dan peringkat 4 di grup A, B dan C teman-teman. Nah, ini peluang kita masih besar ya. Ya. Kita tidak usah mematok, kita tidak mematok untuk langsung lolos. Yang penting kita bisa lolos itu dengan usaha kerja keras kita sendiri ya. Syukur-syukur kita bisa lolos langsung ya, ataupun kita titik penghabisan terakhir itu adalah ya playoff melawan zona Amerika Latin teman-teman ya. Ini peluang masih panjang, pertandingan masih panjang teman-teman, bulan masih panjang, masih banyak harus perbaikan, masih banyak yang harus dibenahi, masih banyak penambahan pemain ya, masih banyak untuk refresh tenaga ya, untuk para pemain timnas Indonesia sendiri. Jadi makanya untuk saat ini kita fokus untuk ke kualifikasi Piala Dunia 2026 ya, babak ketiga nanti. Nah, babak ketiga ini akan diadakan home away teman-teman ya 10 kali pertandingan ya, 5 kandang 5 tandang. Nah, ini yang menarik teman-teman ya. Ini sangat bisa dibilang menguras emosi dan menguras tenaga dan menguras pikiran ya teman-teman. Apalagi dari Sinteyong sendiri ya, banyak harus mengubah taktik ya, mencurahkan semua pengalaman dia dan juga mencurahkan semua apa yang ada di benak dia untuk strategi ya yang terbaik untuk timnas Indonesia ya, agar bisa melangkah syukur-syukur lolos langsung ke Piala Dunia, ataupun mungkin kita sampai ke babak ke-4 ya. Yang penting kita tujuannya satu, yaitu lolos ke Piala Dunia 2026 teman-teman. Nah, inilah ya, banyak penambah pemain nanti setelah babak ketiga ini ya teman-teman. PSSI juga sudah menyiapkan pemain-pemain yang luar biasa ya untuk menambah skuad dan juga harus bisa 11 pemain awal dan juga 11 pemain cadangan itu harus imbang, harus merata. Jadi apabila satu-satu ada cedera ya, apabila banyak ada yang tidak bisa bermain karena akumulasi, jadi pemain cadangan ini ya kualitasnya tidak jauh berbeda ya dengan pemain yang utamanya. Jadi itulah yang dicari oleh PSSI dan juga yang dicari oleh Sinteyong ya, agar kualitas kita tuh setara ya, dan bisa menyaingi dan menyeimbangkan pemain tim-tim di Asia, apalagi kita bertemu dengan tim-tim raksasa teman-teman ya. Dari situlah kita akan melihat ya siapa yang akan ditambah pemain dari timnas Indonesia ya. Kita nanti tunggu saja dari PSSI dan juga dari Sinteyong sendiri, apakah ada pencoretan, penambahan, atau pemainnya itu sama dengan yang kemarin diturunkan oleh Sinteyong di babak kedua kemarin ya, setelah kita menang kalah lawan Irak dan juga menang lawan Filipina, sehingga kita lolos ke babak ketiga teman-teman. Nah, disitulah kita akan melihat ya apakah Indonesia layak untuk Piala Dunia 2026 ya, setelah puluhan tahun kita tidak merasakannya, hanya berkutat di Asia Tenggara ya, hanya berkutat di persahabatan, yaitu suatu kemajuan yang sangat luar biasa teman-teman ya. Nah, kita tunggu nanti 27 Juni ini ya, sambil menunggu juga proses yang mendekati ini adalah Martin Paes akan dikebut terus ya, akan semoga bisa main nanti di babak ketiga ya, karena sidangnya sedang masih berlangsung ya. Jadi untuk membackup Hernando Ari ya, karena kita tahu sendiri ya, Hernando Ari belakangan ini banyak sedikit blunder, mungkin karena grogi atau mungkin mental dia drop ya semenjak kemarin blunder ya melawan Irak ya. Itulah kita harus mempunyai kiper cadangan atau kiper utama yang bisa dibilang grade A, karena lawan kita tuh bukan main-main, dan level kita pun ini nanti di babak ketiga itu bukan level yang receh teman-teman ya. Ini level yang bisa dibilang sultan ya. Jadi ini yang harus kita terakhir kita capai, dan juga skuad pemain itu harus didalami ya, harus kuat ya, harus bisa
kompak satu sama lain ya, chemistry-nya ada ya, komunikasi harus berjalan ya. Dan saya berharap sih tidak ada perubahan besar ya dengan skuad timnas Indonesia ini, karena dengan adanya perombakan otomatis kita akan agak susah nanti untuk chemistry-nya, untuk adaptasi lagi dan komunikasi lagi. Mungkin ada penambahan sedikit ya dari skuad yang kemarin melawan Irak dan Filipina ya, ada penambahan sedikit nanti di babak ketiga. Jadi menutup kekurangan dari timnas itu sendiri apa yang kita sangat lemah ya, terutama di sisi kiper dan juga di sisi penyerang teman-teman. Itulah yang akan dicari oleh PSSI dan juga Sinteyong ya, agar bisa melakoni partai di babak ketiga dengan luar biasa dan bisa menyeimbangkan pertandingan melawan tim-tim besar raksasa di Asia teman-teman ya. Kita dukung terus ya PSSI dan juga Sinteyong untuk terus mencari ya, baik lokal maupun diaspora. Kita dukung semuanya yang terbaik ya, yang layak untuk masuk timnas Indonesia dan bisa membawa timnas Indonesia ya berprestasi lokal ataupun diaspora ya. Itu nanti terserah dari Sinteyong sendiri dan juga dari PSSI. Yang penting kita tujuannya satu, untuk lolos ke Piala Dunia, dan semua pemain ya itu adalah satu kesatuan ya, Indonesia ya, tanah air kita. Makanya setelah pertandingan ya, baik persahabatan ataupun pertandingan besar, itu selalu ada lagu Tanah Airku ya. Itulah yang melambangkan kita satu. Nah, tujuan kita satu, yaitu berprestasi, dan event terdekat ini adalah lolos ke Piala Dunia 2026 teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dulu ya konten dari saya. Terima kasih ya yang udah pada subscribe semua, dan jangan lupa ya sekali lagi di subscribe ya, like dan komen channel ini agar channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan informasi terbaru tentang sepak bola, terutama timnas Indonesia teman-teman ya. Sekian dulu dengan saya Yudi, salam olahraga.